Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Kala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Tercatat sejak awal hingga saat ini, pasien korban COVID-19 sudah sebanyak 11.000 jiwa lebih yang terinfeksi oleh virus tersebut, yang dimana WFH sudah diberlakukan, namun proses penyebaran virus tersebut malah semakin melonjak. Saat ini, pemerintah tengah gencar untuk menghimbau seluruh lapisan elemen masyarakat tetap di rumah dan tidak boleh berpergian kemana-mana jika tidak terlalu penting. Tetap menjaga kesehatan, pola makan, dan juga menjaga kebersihan lingkungan dan diri. Untuk itu, dalam penerapan langkah menjaga jarak sosial, mari kita semua bersabar dan istiqomah di rumah sampai situasi serta kondisi dinyatakan aman untuk kembali berinteraksi dan bersilaturahmi secara langsung. Jangan sampai hanya untuk kesenangan sesaat yang justru ke depannya menyebabkan musibah bagi diri, keluarga, dan orang lain. Berikut beberapa tanggapan, tips, analisis, dan harapan masyarakat sekitar mengenai virus yang sedang merajalela di bumi ini. Bagaimana ulasannya? Mari kita simak. Tanggapan saya terhadap coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang mengakibatkan banyak keterpurukan. Yang pertama di bidang pendidikan, mungkin di Indonesia sendiri menurut saya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online atau bisa disebut pembelajaran daring itu sangat tidak efektif. Pertama karena pola pembelajaran di Indonesia belum bisa menerapkan pola yang seperti di New Zealand atau Amerika dan Inggris begitu, yang bisa menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, di Indonesia ini belum menerapkan, maka saya simpulkan tidak efektif begitu. Yang kedua, dari sisi ekonomi, kita tahu semua ekonomi dunia drop, dolar jatuh, pound sterling jatuh, euro juga jatuh. Bahkan ekonomi Indonesia juga luar biasa. Penurunan dari persentase kan cukup jauh begitu. Kita tahu penghasilan dari Indonesia kan terbesar dari cukai, dari dari kegiatan impor ekspor, dan sekarang kegiatan produksi semuanya di stop. Wah, itu luar biasa. Maka perlu adanya kebijakan yang unik yang bisa menanggulangi dua permasalahan itu. Yang pertama pendidikan, dan yang kedua tentang ekonomi dunia atau bahkan Indonesia sendiri begitu. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Mengenai COVID-19 atau Corona, Masya Allah, ini sebuah virus yang tak nampak dan bisa menjumpai siapa aja tak pandang bulu. Tapi kalau kita melihat dari sudut agama, ini adalah sebuah ujian, di mana dikarenakan mewabahnya virus ini, kita tidak diperbolehkan beraktivitas keluar rumah, berkerumun, bahkan sholat di masjid. Sehingga dalam keadaan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, berdampak sekali dengan kegiatan ibadah yang semestinya. Tapi ya memang inilah sesuai anjuran Rasulullah di saat adanya wabah di negeri kita. Nah, dari sini kita harus lebih ambil hikmahnya. Justru menurut saya ini ujian kita semua yang harus kita lalui, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa ambil hikmah dari musibah ini. Terlebih ini terjadi dalam bulan Ramadan, bulan muhasabah. Ya berarti memang kita harus banyak bermuhasabah, bermunajat, berserah diri, minta ampun sama Allah. Nah, ketika kita sudah berikhtiar dan dari ujiannya dan berserah diri, Allah angkat ujian ini dan semuanya akan kembali ke fitri, insya Allah. Itu menurut saya mengenai tanggapan COVID-19 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui bersama. Setelah adanya virus corona ini membuat para karyawan dihantui oleh pemutusan hubungan kerja. Terutama yang saya rasakan, omset penjualan setelah adanya virus corona ini turun drastis. Dan harapan saya semoga virus corona ini cepat berlalu dan semuanya kembali dengan normal. Upaya pencegahan penularan COVID-19 salah satunya beberapanya itu atau tipsnya itu adalah dengan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun minimal 20 detik kan. Kemudian kalau tidak ada menggunakan sanitizer. Setelah itu bisa juga dengan kita selalu menggunakan masker ketika akan keluar rumah, kemudian jaga jarak dengan orang yang sakit. Kemudian setelah itu kalau kita bersin atau batuk itu menggunakan siku kita gitu, jangan menggunakan telapak tangan, dan selalu makan makanan yang sehat gitu ya. Menurunnya angka pendapatan bagi mereka yang bekerja sebagai buruh harian. Dan harapan saya kepada pemerintah khususnya agar memberikan bantuan terhadap mereka yang membutuhkan untuk saat ini. Nah,
Akhir-akhir ini tuh semua kegiatan dialihkan kepada online, baik dari pendidikan ataupun perekonomian. Semua orang yang tadinya berjualan offline sekarang pindah ke online. Apalagi orang-orang yang udah punya aplikasi itu omsetnya lebih tinggi dibanding di hari-hari biasanya. Karena mungkin kebanyakan orang juga menggunakan sosial media di rumah saja. Jadi melakukan aktivitas apapun di rumah saja. Banyak dampak positif maupun negatif untuk para penjual online, khususnya yang belum terlalu besar seperti saya yang masih merintis. Nah, jadi kadang omsetnya lebih tinggi dan kadang pula omsetnya malah lebih menurun karena mungkin kebanyakan orang yang lebih membutuhkan kepada kesan pangannya, kesehariannya untuk sehari-hari. Apalagi untuk pada pejuang offshop harus tetap semangat walaupun memang pemasukan kita tidak sesuai dengan pengeluaran kita. Ada bonus sedikit, jangan lupa di order. Ada Natura Beauty Spray dari Natura World. Ini multifungsi banget, pemakaian dari bayi, ibu hamil, cowok-cewek. Kami masyarakat kecil sangat sulit untuk mencari nafkah dikarenakan hampir seluruh pabrik toko itu ditutup dikarenakan COVID ini. Namun di Indonesia belum diterapkan yang namanya pembagian atau bantuan dari pemerintah yang secara adil atau bisa disebut juga dengan kurang efektif. Terima kasih. Menurut saya virus ini tidak benar-benar mematikan karena melihat angka kematiannya yang tidak begitu besar seperti virus-virus sebelumnya. Mungkin karena kita berada di zaman yang sudah canggih dan teknologi informasi yang benar-benar cepat. Maka dari itu kita pergunakan teknologi informasi ini dengan sebaik mungkin. Misalnya seperti men-share atau menyebarluaskan tentang cara pencegahan dari penyakit ini. Misalkan kayak mencuci tangan ataupun bahayanya tentang virus ini. Penyebaran virus corona menurut saya berdampak pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 dan berdampak pada perekonomian dunia seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi. Sekian dari saya. Menanggapi fatwa MUI mengenai pemberhentian sholat Jumat atau sholat berjamaah di masa pandemi COVID-19. Kalau saya sendiri, saya memandang fatwa itu seperti ini. Bagi saya, sah-sah saja sih berpendapat, selagi fatwa itu masih didukung oleh banyak dalil, salah satunya Al-Quran dan Hadis. Kita ketahui bahwa fatwa semacam ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa didukung oleh banyak dalil, salah satunya perilaku umat ketika ada wabah. Atau lagi dalam kaidah usul fiqh, banyak lagi dijelaskan bahwa gugur sholat Jumat oleh sebab-sebab tertentu. Banyak di situ dijelaskan. Tapi kenapa sampai sekarang masyarakat masih bertanya-tanya, ini kok kenapa? Sholat kok diberhentiin? Di situ masyarakat bingung. Prakteknya bagaimana? Metodologinya seperti apa? Makanya penting juga bagi kita yang paham ilmunya untuk mengedukasi masyarakat akan pemahaman hal tersebut. Ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar terhindar dari virus corona. Apa yang terjadi di negara kita saat ini, bahkan bukan negara kita saja ya, banyak beberapa negara lainnya yang sedang marak-maraknya dengan COVID-19 atau virus corona ya. Sehingga memaksa kita semua agar tetap social distancing atau jaga jarak, sehingga kita tetap di rumah. Namun beberapa orang, sebagian dari kita, ada yang tetap keluar rumah karena hal-hal tertentu. Nah, untuk itu saya akan berbagi tipsnya untuk tetap terhindar dari virus corona. Di antaranya yaitu, yang pertama, cara ini cukup sederhana namun efektif sekali untuk pencegahan. Jangan menyentuh area wajah seperti mulut, hidung, ataupun mata sebelum mencuci tangan. Kemudian, kita tetap keluar rumah ya, kita harus menggunakan masker. Masker ini ada dua jenis, yaitu masker kain dan masker bedah. Harapan dan doa untuk wabah penyakit COVID-19 ini semoga cepat berakhir secepatnya dan semoga cepat sembuh yang terkena virus corona. Pesan untuk teman-teman, di rumah aja, rajin cuci tangan, menggunakan masker apabila hendak keluar rumah. Semoga kita dihindari dari penyakit. Amin. Jangan mudik dan tunda hal yang tidak penting. Yang saya sarankan adalah di rumah saja. Nah.